Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time. My name is Herawati. I'm from English Department IAIN Parepare. So, di video kali ini saya akan memaparkan materi The Practice of Evaluation, di mana pada materi ini dia terbagi menjadi 3. The first is evaluation of methodology. The second is evaluating teacher feedback on oral errors. And the third is evaluation of material. Oke, di sini saya akan memaparkan materi evaluation of methodology. Yang pertama adalah introduction, pengantar, di mana salah satu aspek penting dari CTP yang dibahas di atas adalah metodologi. Dan ini adalah pertanyaan sentral yang dibahas dalam karya Spada 1987 yang mengevaluasi sifat pengajaran bahasa komunikatif. Untuk ini dia menggunakan jadwal pengamatan yang dirancang khusus. Adapun konteksnya yaitu ruang kelas yang diselidiki oleh Spada melibatkan pelajar dewasa yang mendaftar di 3 kelas program ESL intensif di sebuah universitas berbahasa Inggris di Kanada. Nah, sebelum kita lanjut perlu kita ketahui bahwa Spada itu adalah sistem pembelajaran daring. Jadi Spada itu adalah sistem pembelajaran daring. Oke, kita lanjut. Itu adalah tujuan AIMS. Nah, tujuan penelitian ini menyelidiki yang pertama, apakah ada perbedaan dalam jenis instruksi yang diterima peserta didik dalam program komunikatif? Yang kedua, apakah perbedaan dalam instruksi berkontribusi pada variasi peningkatan dan kecakapan peserta didik? Nah, sedangkan Beretta dan Davis 1985 memusatkan perhatian hampir secara eksklusif pada hasil pembelajaran. Spada memeriksa tidak hanya hasil pembelajaran tapi juga proses pembelajaran. Selanjutnya adalah 6.4, desain dan prosedur. Nah, data dikumpul dalam 2 cara. Yang pertama untuk menentukan tingkat kemahiran bahasa learners, yaitu pra-test diberikan pada awal kursus dan post-test pada akhir program. Yang kedua adalah skema pengamatan COLT atau Communicative Orientation of Language Teaching atau orientasi komunikatif pengajaran bahasa. Nah, digunakan dalam upaya untuk menentukan. Oke, kita lanjut task 61. Nah, ada banyak fitur yang dapat Anda asosiasikan dengan kelas komunikatif. Jika Anda menyusun daftar observasi untuk menganalisis fitur-fitur kelas Anda, kategori apa yang ingin Anda sertakan? Misalnya, interaksi kelas, guru ke pelajar, pelajar ke guru, pelajar ke pelajar, seperti yang kita lihat di 3.3 pada halaman 60 dan 63 di e-book. Skema observasi COLT dibagi menjadi 2 bagian. Bagian A pada 1987 142 menjelaskan apa yang terjadi di kelas dalam hal berbagai kegiatan di bawah 5 kategori utama. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan, jenis latihan dan tugas yang harus dilakukan peserta didik di kelas. Yang kedua adalah organisasi peserta. Nah, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berbagai jenis interaksi, misalnya interaksi antara pembelajar versus guru pembelajar. Yang ketiga adalah konten. Nah, sejauh mana pengajar berfokus pada makna atau bentuk quotes bahasa. Kategori bahasa berfokus pada pengajaran terkait kode, sedangkan topik lain berhubungan dengan berbagai rujukan topik atau luas hingga sempit dalam pengajaran yang berfokus pada makna. Pengontrolan topik berkaitan dengan siapa
atau guru dengan siapa, guru atau pelajar yang mengendalikan topik yang dibahas di kelas. Yang keempat adalah modalitas siswa menggambarkan berapa banyak waktu yang dihabiskan peserta didik untuk mempraktikkan 4 keterampilan bahasa. Yang kelima adalah bahan, misalnya jenis, panjang, sumber bahan belajar yang digunakan. Selanjutnya pada bagian B dari skema observasi COL berfokus pada fitur komunikatif pertukaran verbal antara guru dan peserta didik atau peserta didik itu sendiri ketika mereka terjadi dalam setiap kegiatan. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya kita lanjut di taks 62. Nah, dari informasi yang diberikan dalam 6.3 dan 6.4, bagaimana evaluasi terbaik dijelaskan. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi di mana fokusnya belajar. Misalnya proses belajar dan hasil belajar. Yang kedua, dengan cara apa pada mengevaluasi hasil belajar secara ringkas. Nah, yang ketiga, sejauh mana ada fokus formatif pada analisis proses pembelajaran. Selanjutnya adalah 6.5 itu temuan. Nah, di sini kami fokus pada beberapa temuan pada rangkaian temuan pertama yang disajikan dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk tabel 2 ujian. Nah, please follow, kita bisa lihat tabelnya ini sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke taks 63. Analisis hasil yang disajikan di atas dengan merujuk pada pertanyaan apakah ada perbedaan dalam jenis pengajaran yang diterima peserta didik dalam program komunikatif. Nah, temuan lebih lanjut diberikan di bawah ini. Perbedaan lain yang muncul dari analisis kualitatif adalah cara di mana kegiatan tertentu dilakukan, khususnya sehubungan dengan kegiatan mendengarkan. Misalnya di kelas B dan C, instruktur cenderung memulai setiap kegiatan mendengarkan dengan serangkaian latihan prediksi. Agaknya ini dimaksudkan untuk menghasilkan minat peserta didik dalam materi pelajaran dan untuk membantu mereka mengantisipasi isi dari bagian mendengarkan. Ini biasanya diikuti dengan pembacaan pertanyaan pemahaman oleh guru untuk mempersiapkan peserta didik untuk informasi yang tepat yang mereka harapkan. Untuk mendengarkan langkah selanjutnya paling sering melibatkan memainkan bagian dari tape recorder dan berhenti ketika diperlukan untuk memungkinkan permintaan untuk klarifikasi dan pengulangan. Juga instruktur di kedua kelas cenderung untuk fokus secara eksplisit pada jenis strategi yang mereka ajarkan, sehingga peserta didik menyadari fakta bahwa latihan tertentu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memperjuangkan informasi tertentu, sedangkan yang lain adalah untuk mengembangkan keterampilan pemahaman global atau keseluruhan. Namun di kelas A, kegiatan mendengarkan ditangani dengan agak berbeda. Peserta didik diberi daftar pertanyaan pemahaman untuk bereaksi diam-diam untuk diri mereka sendiri dan mereka bebas untuk meminta bantuan guru jika mereka tidak memahami salah satu pertanyaan. Suatu bagian yang direkam audio kemudian diputar secara keseluruhan biasanya 2 kali, sementara peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan pemahaman pada 1987, 144 sampai 5.
Oke, kita lanjut ke task 64. Nah, pelajari hasil kuantitatif yang dilapor pada di atas. Yang pertama, apa yang Anda anggap sebagai temuan paling penting dari pengamatan kelas ini? Yang kedua, kesimpulan apa yang dapat Anda ambil dari temuan kelas A dan kelas B dan C? Yang ketiga, kumpulan data kuantitatif. Lihat contoh di tabel pada di atas. Dan kuantitatif dan memberi informasi paling banyak. Yang keempat, bisakah informasi yang diperoleh dari observasi kelas diperoleh dengan cara lain? Nah, meskipun ada cara lain di mana informasi dapat diperoleh tentang apa yang terjadi di ruang kelas, misalnya laporan diri guru, buku harian pelajar, atau wawancara. Observasi adalah alat penting dalam menangkap realitas ruang kelas. Ini sepenuhnya diakui dalam karya Spada. Oke, selanjutnya task 65. Dengan mengacu pada evaluasi proyek pengajaran komunikasional yang dijelaskan dalam 5 di atas, apa yang Anda rasakan sebagai perbedaan utama antara dua pendekatan CTP dan Spada dengan evaluasi? Nah, selanjutnya summary atau ringkasan. Nah, Spada ini mendekati evaluasi ruang kelas dari sudut pandang kuantitatif, angka, dan kualitatif atau deskripsi dan penjelasan. Ini merupakan contoh evaluasi yang dilakukan oleh pakar eksternal. Namun dalam cara dia mendekati karya ini, Spada telah menunjukkan pentingnya pengamatan dalam memahami lebih baik apa yang sebenarnya terjadi di ruang kelas. Dalam bagian 3, kami akan memberikan peluang untuk evaluasi di mana pengamatan memiliki peran penting untuk dimainkan. Nah, I think enough from me. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. I think enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.